Nah, perkenalkan, nama saya Alpe Udra dari Pendidikan Geografi UPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengarahkan bagaimana cara mencari tingkat kesukaran, daya beda, dan daya pengecoh dari data responden yang sudah mengisi soal. Yuk, kita. Nah, yang pertama, kita akan mencari tingkat kesukaran dari sebuah soal. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu ya data dari responden yang sudah mengisi soal. Jika kita lihat di sini ada soal, lalu ada yang 1 berarti benar, 0 berarti salah, dan total skor. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu di soal nomor 1 ada berapa responden yang menjawab benar. Caranya adalah sum kurung tutup, geser, kita blok. Bentar. Nah, terlihat bahwa di soal nomor 1 ada 27 responden yang menjawab benar. Sedangkan sisanya 3 orang menjawab salah. Lalu kita geser saja untuk mencari soal-soal selanjutnya. Nah, bisa dilihat bahwa untuk soal nomor 2 ada 23 responden yang memilih benar atau menjawab benar, dan soal nomor 3 ada 18 responden yang menjawab benar. Nah, lalu untuk mencari tingkat kesukaran, kita membagi dari jumlah responden yang menjawab benar dengan total seluruh responden, yaitu 30 responden. Sama dengan 27 dibagi 30. Nah, kita lihat untuk tingkat kesukaran dari soal nomor 1 sebesar 0,9. Kita geser. Nah, lihat untuk soal nomor 2 tingkat kesukarannya sebesar 0,7666. Mau kita lihat untuk kualitas taraf kesukaran menurut Sundayana tahun 2016, 0 sampai 0,3 dikatakan sulit atau sukar. Lalu 0,31 sampai 0,70 dikatakan soal tersebut sedang. Lalu 0,71 sampai 1 maka soal tersebut dikatakan mudah. Nah, kita cari nih. Nah, pertama kita tulis rumusnya. If kita klik tingkat kesukaran di soal nomor 1 lebih besar sama dengan 0,71 maka dikatakan mudah. Lalu titik koma, lagi if kurung tutup kayak gini, apabila lebih besar sama dengan 0,31 maka dikatakan sedang. Maka di bawah 0,31 dikatakan sukar. Enter. Nah, bisa lihat bahwa soal nomor 1 memiliki status kesukaran yang relatif mudah. Kalau kita geser, kita lihat ya, untuk soal nomor 2 juga sama, dikategorikan mudah. Lalu untuk soal nomor 3 dikategorikan sedang, soal nomor 4 dikategorikan mudah, dan selanjutnya. Lalu kita hitung ada berapa jumlah soal yang dikategorikan sulit.
sama dengan count if, lalu kita blok semua atas kesukaran, titik koma, sukar. Nah, lalu lakukan yang sama pada soal yang sedang. Sedang. Lalu yang mudah. Nah, sudah terlihat datanya bahwa dari 50 soal, untuk jumlah tingkat kesukaran yang dikategorikan sulit, ada 2 soal. Lalu untuk jumlah tingkat kesukaran yang dikategorikan sedang, ada 32 soal. Sedangkan untuk jumlah soal yang dikategorikan mudah, ada sebanyak 16 soal. Nah, sekian ya untuk menghitung tingkat kesukaran. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai beda. Nah, lalu yang kedua, setelah kita tadi mencari data tingkat kesulitan, lalu yang kedua ini kita akan mengolah daya beda dari sebuah data responden yang sudah mengisi soal. Nah, bisa dilihat pertama-tama kita harus menyiapkan terlebih dahulu data yang akan kita olah, yaitu data responden yang sudah mengisi soal. Sama seperti data tingkat kesukaran tadi. Nah, lalu yang kedua kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang dengan total skor terbesar sampai total skor terkecil. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu semua tabel ini. Kita blok terlebih dahulu. Nah, lalu kita tekan sort and filter. Kita tekan. Lalu kita pilih custom sort. Lalu di bagian sort by kita pilih total score. Dan di bagian order kita pilih largest to small untuk mengurutkan yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah kita dapatkan ya urutan total score dari yang terbesar sampai yang ke terkecil. Nah, langkah selanjutnya kita harus membagi 30 responden ini menjadi 2 kelompok, yaitu 15 orang dengan nilai terbesar yang termasuk ke kelompok atas dan 15 orang dengan total score terendah yang dimasukkan ke kelompok bawah. Nah, pertama kita bagi terlebih dahulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kenapa sih 15 orang gitu? Karena total respondennya ada 30. Dibagi 2 menjadi 15 orang. Nah, kita lihat dari Mila, Dewita dengan sampai ke Fahri Didik ada 15 orang kelompok atas. Kita bagi terlebih dahulu. Lalu kita tulis kelompok atas. Margin center. Mau kita beri tabel agar lebih rapi. Lakukan hal yang sama pada kelompok bawah. Tulis Merge and Center. Lalu kita beri tabel.
selanjutnya kita harus mencari rata-rata dari tiap soal. Nah, caranya adalah average, lalu kita blok dari 1 sampai ke 15 responden. Bisa kita lihat untuk soal nomor 1 kelompok atas mendapatkan rata-rata sebesar 0,993. Lalu untuk mencari rata-rata dari soal selanjutnya, tinggal kita geser saja sampai ke soal yang nomor 50. Lakukan hal serupa pada kelompok bawah. Nah, kita lihat dari 15 orang kelompok bawah di nomor 1 mendapatkan rata-rata sebesar 0,86. Sekian. Kita geser. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui rata-rata dari tiap soal di tiap kelompok, lalu kita mencari daya beda. Nah, lalu kita mencari daya beda dari kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, apa sih daya beda itu? Menurut Aristotle tahun 1999, daya beda adalah kemampuan menulis soal tes hasil belajar yang membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui gitu jarak antara kelompok atas dan kelompok bawah? Nah, terus dulu ya daya beda. Daya beda. Kalau kita merge and center, angkanya adalah kita kurangi dari rata-rata di kelompok atas di soal nomor 1 dikurangi rata-rata kelompok bawah di soal yang sama. Sebentar, kita kurangi. Nah, kita lihat bahwa di soal nomor 1 daya beda dari kelompok atas dan kelompok bawah sebesar 0,6667. Lalu untuk mencari daya beda dari soal selanjutnya, tinggal kita geser saja. Daya beda. Lalu kita beri tabel agar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan mencari status dari sebuah daya beda. Sebuah daya beda dikatakan baik apabila total skornya lebih dari 0,3, yang artinya tingkat kemampuan dari kelompok atas dan kelompok bawah tidak terpaut jauh. Status. Itu rumusnya. If, lalu kita pilih dari skor daya beda, pilih koma, apabila lebih besar daripada 0,3, pilih koma, maka baik. Namun apabila lebih kecil atau lebih rendah, maka tidak baik. Nah, bisa kita lihat. Nah, bahwa status daya beda dari soal nomor 1 tidak baik. Lalu kita geser.
Sudah lihat semua. Mau kita beri tabel, lalu kita bisa hitung ya, berapa sih jumlah yang baik dan tidak baik. Tulis jumlah status tidak. Kita hitung kita blok semua dari status. Tulis by count. Udah baik. Nah, kita lihat bahwa daya beda dari soal yang telah diberikan kepada responden memiliki status baik sebanyak 39 soal dan jumlah status tidak baik sebanyak 11 soal. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengolah data daya pengecoh. Nah, lalu yang ketiga kita akan mencari atau mengolah daya pengecoh dari sebuah data. Nah, berbeda dari daya beda dan tingkat kesukaran, data dari daya pengecoh berisi jawaban dari masing-masing responden. Bisa dilihat di sini ada jawaban A, B, C, D. Lalu apabila kita geser, ada yang merah atau 0, yang artinya responden tersebut tidak mengisi jawaban sama sekali atau mengosongkan pilihan. Nah, setelah kita mendapatkan data jawaban dari tiap responden, selanjutnya kita membuat tabel, 3 tabel ya. Yang pertama adalah jumlah siswa yang memilih jawaban dengan distraktor dan keterangan. Pertama, kita mencari terlebih dahulu jumlah siswa yang memilih jawaban. Kita lihat di soal nomor 1, ada berapa sih siswa yang memilih jawaban A? Cara mencarinya adalah count if, lalu kita blok semua jawaban nomor 1. Nah, titik 2 kita pilih A. Nah, terlihat bahwa soal nomor 1 ada sebanyak 27 responden yang memilih jawaban A. Lalu selanjutnya ke pilihan B. Komplit. Kita blok semua. Pilih B. Sini sampai sini. 2 C. Jawaban D. Terakhir yang C. Blok semua. Nah, lalu untuk mencari yang soal selanjutnya, tinggal kita geser. Namun kita harus pelan-pelan dalam menggesernya.
karena jika kita terlalu banyak, terkadang ada kesalahan data inputan. Kita pelan-pelan saja, kita lakukan tiap 3 kolom ya. Perlahan sampai 50 soal. Perlahan agar tidak ada kesalahan masukkan data. Nah, sudah selesai. Kita menghitung atau menjumlahkan semua pilihan jawaban. Lalu selanjutnya kita mencari tingkat indikator. Tingkat indikator adalah seberapa persen siswa memilih pilihan jawaban tersebut. Nah, kita ambil contoh di sini adalah soal nomor 1 pilihan A. Yaitu caranya adalah sama dengan, lalu kita klik ini, yaitu total orang yang memilih atau total responden yang memilih jawaban A. Lalu kita bagi 30. 30 adalah total jumlah respondennya. Enter. Nah, bisa kita lihat yaitu sebanyak 90% dari 30 responden memilih jawaban A. Lalu ke jawaban B, kita klik yang jumlah siswa memilih jawaban B, lalu kita bagi 30. Nah, lalu untuk pilihan B, sebanyak 7% dari 30 orang responden memilih jawaban B. Ya, sama saja. Ya, bagi 30. Yang D sama. Bagi 30. Nah, lalu tinggal kita geser saja untuk mencari tingkat indikator dari soal dan pilihan yang lain. Nah, sudah ya. Kita telah menghitung semua tingkat indikator dari setiap pilihan di setiap soal. Nah, langkah selanjutnya kita mencari keterangan. Di sini kita memakai patokan apabila tingkat indikator sebesar 5% ke atas, maka pilihan jawaban tersebut dikatakan baik. Nah, kita coba di pilihan A. Oke. Kurung K, kita pilih ini, lebih besar sama dengan 5%, maka baik. Tidak baik. Nah, kita lihat bahwa soal nomor 1 pilihan A memiliki tingkat indikator yang baik karena memiliki nilai sebesar lebih dari 5%. Yaitu bisa dilihat di sini ada 90%. Lalu kita isi juga di pilihan dan soal yang lain. Lebih besar sama dengan 5%.
baik, tidak baik. Nah, lalu agar lebih rapi, kita tekan format sini, lalu auto fit column width. Nah, udah ya. Kita geser saja untuk mencari keterangan dari tingkat instruktur, pilihan, dan soal yang lain. Nah, sudah selesai ya. Kita telah berhasil mencari data yang baik dan tidak baik. Selanjutnya kita menghitung ada berapa sih jumlah data yang baik dan tidak baik dari setiap pilihan soal. Di sini ada jumlah pilihan kategori baik sama kita beri tabel agar lebih rapi. Lalu bawahnya ada jumlah kategori pilihan tidak baik. Nah, ya. Kita sini kita ya. Kita blok semua. Sebaik kita ke bawah. Nah, terlihat bahwa pilihan A sebanyak 40 soal dikategorikan sebagai baik. Lalu untuk pilihan B 41 soal dikategorikan baik. Pilihan C 35 soal dikategorikan baik. Pilihan D 35 soal dikategorikan baik. Dan pilihan E ada 19 soal yang dikategorikan baik. Lalu kita lakukan yang jumlah kategori pilihan tidak baik. Ini kita tulis tidak baik. Sudah terlihat untuk jumlah kategori pilihan tidak baik sebanyak ada pilihan A ada 10 soal dikategorikan tidak baik, pilihan B ada 9 soal dikategorikan tidak baik, dan selanjutnya. Nah, sekian dari saya ya untuk menghitung atau mencari data tingkat kesukaran, daya beda, dan daya pengecoh. Terima kasih atas perhatiannya.